Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Bicara Mahfud tidak ada habisnya, Bung Firdaus ya. Setelah dia mengundurkan diri jadi menteri, kemudian dia membongkar urusan dukungan rektor untuk memperbaiki citra Jokowi. Terakhir dia juga membongkar urusan oligarki ya, bahwa dia adalah pengawal konstitusi, bukan pengawal oligarki gitu ya. Jadi statement-statement ini mungkin hari-hari berikutnya menjelang tanggal 10 ya, dan berikutnya adalah Minggu Tenang. Saya kira ini pasti banyak lagi peluru-peluru yang keluar dari Mahfud MD ini, dan kita dengan seksama memperhatikan mana yang benar, mana yang sekedar agitasi, Bung Firdaus. Nah, dari Mahfud MD ini saya kira peluru-peluru yang keluar ya, bisa dari Mahfud MD, Ahok, dan banyak figur-figur kontroversi di Republik ini akan memperkaya materi-materi pemilu sehingga rakyat bisa melihat ke siapa nanti suara akan diberikan. Iya, Bung Meldi, Pak Mahfud MD pasca mengundurkan secara resmi dalam kabinet Jokowi itu dengan lebih leluasa, dengan lebih lantang, dengan lebih lugas, khas Maduranya gitu ya, menyampaikan atau melontarkan kritikan-kritikan atau catatan-catatan pedas pada pemerintahan Jokowi, termasuk untuk situasi-situasi yang terkini, Bung Meldi, begitu. Jadi kalau kita lihat, ya walaupun sekali lagi dalam batas waktu yang terbatas ya, tidak kurang, ya hanya sekitar 2 mingguan terakhir atau ya sebelum pemilihan atau 3 minggu begitu ya, ya tidak sampai 3 minggu begitu ya. Dan kita akan melihat apakah memang nanti ini akan memberikan dampak yang signifikan, baik itu dalam konteks kesadaran publik, membangun realita politik, ataupun juga terkait dengan keuntungan dalam sisi elektoralnya, Bung Meldi, begitu. Tetapi kalau kita mau coba baca, kita mau coba lihat ya dari beberapa lontaran-lontaran Pak Mahfud ya, misalnya yang menarik adalah bahwa Pak Mahfud mengatakan ada beberapa kampus atau sivitas akademika yang coba ditekan, diintervensi gitu ya, di balik maraknya mulai hampir sekarang sudah lebih mungkin dari 70-an kampus atau perguruan tinggi atau sivitas yang menyatakan keprihatinannya terhadap demokrasi Indonesia, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat dari situ misalnya ada beberapa yang mendapatkan tekanan atau semacam memberikan pidato gimmick terhadap pemerintahan Jokowi, memuji pemerintahan Jokowi begitu ya. Gitu ya. Dan ini memang terbukti paling tidak gitu ya dari pernyataan beberapa aparat mengatakan memang ini bagian dari politik menjaga keademan dalam pemilu 2024. Tetapi intensi itu makin terasa, Bu Meli gitu. Jadi saya pikir catatan ini yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu bisa memberi pembelajaran untuk kita gitu. Bagaimana gitu ya sistematiknya atau bagaimana masifnya gitu ya intervensi atau benturan kepentingan di dalam Pilpres nanti begitu. Di samping ada persoalan-persoalan lain begitu, terutama dalam sisi keberpihakan kabinet, kemudian dukungan para pihak begitu ya, oligarki di dalam pemerintahan ini begitu. Jadi ya ini sekali lagi menunjukkan bagaimana gitu ya bahwa kelugasan Mahfud itu sebenarnya ya kita harapkan, walaupun sekali lagi kita harapkan itu terjadi di awal-awal proses pencawapresannya, Bu Meli. Tapi entah dengan pertimbangan apa gitu ya, bahwa namanya kelugasan itu baru didapat ketika dalam detik-detik terakhir setelah dia mengundurkan diri, Bu Meli. Jadi orang yang bisa mencampurkan antara idealisme dengan elektoral, Bung Firdaus, ini Pak Mahfud ini. Jadi idealismenya masuk gitu ya, gagasan-gagasan yang harus dikerjakan di Republik ini, dengan urusan elektoralnya juga masuk gitu ya. Ya, ini yang menarik dari Profesor Mahfud, dia bisa meramu isu-isu apa saja yang sebenarnya sangat-sangat idealis, sangat disegerakan, dieksekusi, dan itu juga membantu elektoral gitu ya. Dan tidak hanya sekedar gimmick elektoral, karena ada figur-figur politik lebih mengandalkan gimmick-gimmick elektoral tanpa idealisme seperti ya goyang sana goyang sini gitu ya, yang tidak ada esensinya, tapi dia punya pengaruh sama elektoral. Mahfud bisa mengawinkan antara idealisme dia, gagasan-gagasan dia dengan elektoral, dan ini sebenarnya adalah upaya mencerdaskan pemilu Indonesia yang punya gagasan, punya nilai-nilai, dan ini adalah sebuah gaya yang harus dipertahankan, Bung Firdaus. Iya betul, kalau kita melihat dari latar belakang Pak Mahfud MD, termasuk juga sepak terjangnya selama ini, sebenarnya ini yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu begitu ya. Walaupun Pak Mahfud apa ya, ya bagian dari partai, bukan, iya bagian dari kontestasi politik begitu ya. Tapi dengan latar belakang atau track recordnya, kita berharap Pak Mahfud lebih banyak coba mengeksplorasi atau menegaskan posisi-posisi baik itu dalam konteks penegakan aturan hukum begitu ya. Bagaimana konsistensi dalam moral dan etika, pemberantasan korupsi dan seterusnya, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat di
di dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun, terutama 5 tahun terakhir periode kedua Pak Jokowi, kita banyak sekali menemukan persoalan-persoalan seperti ini begitu. Dengan hadirnya Pak Mahfud dalam kontestasi Pilpres sebagai cawapres pasangan 03 begitu, seharusnya Pak Mahfud bisa mengelaborasi ini, melihat ini, kemudian apa persoalan mendasar di dalam proses penegakan hukum, moral dan etika, terutama pada akhir pemerintahan Jokowi begitu. Dan kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada publik begitu. Sehingga publik punya catatan-catatan atau pegangan-pegangan yang lebih komprehensif, terutama dari orang yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman dan bisa melihat apa adanya. Artinya karena Pak Mahfud bagian dari kekuasaan sebelumnya begitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi semacam penarik orang, walaupun sekali lagi tidak banyak ya, karena kalau kita bicara realita politik Bung Meldi gitu ya, bahwa sebagian besar dari kita masih melihat ini sebagai bagian dari figur kultur dari seorang Jokowi, kultus seorang Jokowi, dan kemanapun Pak Jokowi kita akan ikut begitu. Dan hanya sebagian kecil, mungkin hanya sepertiga, coba melihat lebih dalam, lebih tajam gitu. Ada apa di balik apa namanya kemasan-kemasan yang bagus ini atau gimmick-gimmick yang lucu ini begitu. Ada apa di balik ini begitu. Dan mestinya pada relung sepertiga ini Pak Mahfud bisa memberikan nuansa. Begitu juga dengan Anies Caimin begitu ya, bisa memberikan catatan-catatan penting begitu. Dan kalau ini bisa kita akumulasikan gitu, kita berharap bahwa tingkat kesadaran akan semakin baik gitu ya. Orang tidak akan melihat ini sebagai sebuah bagian antara gelap dunia karena Jokowi berhenti menjadi seorang presiden, Bung Meldi begitu ya. Pak Jokowi berhenti menjadi seorang presiden karena memang sudah waktunya, dibatasi oleh konstitusi 2 periode saja begitu. Tetapi Pak Jokowi coba mengarahkan langsung pada pewarisnya. Ini yang kita jadikan sebagai catatan besar. Ini yang kita coba tentang, Bung Meldi. Sehingga kehadiran Pak Mahfud dalam konteks peraturan etika norma bernegara menjadi sangat penting dalam kontestasi ini, Bung. Ya, Pak Mahfud juga bisa membangun sebuah political marketing ya. Dia bisa memberikan pembeda-pembeda dengan yang lain gitu, Bung Firdaus. Ketika yang lain melakukan ini, dia akan itu gitu ya. Nah, pembeda-pembeda ini yang menarik dari Mahfud ya. Dia bisa setiap hari bisa mengeluarkan produk-produk politik atau gagasan-gagasan politik dia beda dengan paslon-paslon yang lain. Saya kira ini akan menarik banyak orang ya untuk melihat itu bahwa Mahfud punya pembeda dengan yang lain. Iya betul, pembeda yang tegas, pembeda yang lugas begitu. Yang itu yang kita harapkan dari masing-masing. Paling tidak dalam kalau saya melihatnya, Bung Meldi pasangan 01 dan 03 begitu. Apa sih pembeda-pembeda distingsi yang jelas gitu ya? Pembeda-pembeda secara prinsipil, pembeda-pembeda yang secara lugas, secara realita di lapangan gitu dari pasangan 02 begitu. Kalau ini semakin muncul, semakin terlihat di dalam publik begitu ya, maka kita akan melihat undecided voter yang masih 25% gitu, orang yang masih ragu-ragu begitu ya, mereka punya keyakinan yang lebih luas, mereka punya kepastian yang lebih kuat, sehingga mereka akan meletakkan pilihannya entah itu pada pasangan 01 atau 03 begitu, dan tidak terjebak di dalam gimmick-gimmick, tidak terjebak dalam apa namanya proses yang mengatakan ini bagian dari keberlanjutan, ini bagian dari kalau tidak dia maka kita akan berubah total gitu ya, kita akan kehilangan bansos, kita kehilangan BLT, kehilangan pembangunan infrastruktur. Tidak seperti itu begitu. Artinya apa? Kita akan coba melihat nanti pilihan-pilihan calon pemimpin yang memang memiliki perencanaan gitu ya, memiliki misi dan visi yang jelas, bukan hanya sekedar bagian dari rutinitas pekerjaan, Bung Meldi. Ini yang saya lihat begitu. Dan ini yang seharusnya gitu ya, kita akan coba kedepankan terus gitu ya, terutama kelompok-kelompok lain, terutama kampus-kampus ya. Saya berharap walaupun kita katakan tidak dalam konteks pemakzulan seorang presiden begitu ya, tapi akademik kampus mahasiswa tetap bergerak, tetap bersuara gitu ya, kembali meluruskan arah pilihan-pilihan termasuk persoalan-persoalan yang mendasar dalam republik ini gitu ya, terutama untuk masyarakat yang mungkin agak terbatas gitu ya, akses informasi dan pengetahuannya, sehingga kita bisa melihat dan memilih dengan lebih bijaksana, dengan lebih proporsional, dengan pertimbangan 5 atau 10 tahun ke depan, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.